videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas pembelajaran 6 dari lanjutan dari video sebelumnya. Nah di sini kakak akan membahas untuk buku tema kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran ketiga. Nah ini adalah buku yang edisi revisinya 2018 ya. Nah langsung saja kita bahas materi dan soalnya. Dan di sini ada Ayu menulis, amatilah gambar berikut kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Nah tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, sebutkan ciri makhluk hidup juga ya. Yang di sini makhluk hidup itu perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, itu adalah contoh untuk makhluk hidup yang membutuhkan makanan ya. Nah, di sini kita menjawab untuk gambar sesuai gambar ini. Kira-kira apa ya adik-adik? Kalian bisa menuliskan terlebih dahulu ya sebelum kita bahas. Nah, sekarang kita bahas ya. Ciri makhluk hidup itu adalah makhluk hidup itu bergerak. Di sini manusia bisa bergerak seperti olahraga, atau kita bisa bergerak dengan ini seperti olahraga ya, dengan berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah seperti ini ya adik-adik, menurut kakak. Terus yang kedua, ini ada gambar matahari dan juga ada gambar manusia. Berarti manusia itu ciri-cirinya membutuhkan apa sih? Kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu sebelum kakak membahasnya. Nah kita bahas ya. Kalau menurut kakak ini adalah manusia membutuhkan vitamin ya, atau membutuhkan cahaya matahari juga bisa. Nah, hal yang baik kita lakukan adalah kita bisa berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D dari matahari, karena vitamin D baik untuk kesehatan kita. Nah, manusia itu membutuhkan cahaya matahari ya, nggak hanya manusia saja, tetapi tumbuhan, pokoknya makhluk hidup semuanya itu membutuhkan cahaya matahari. Tanpa cahaya matahari maka kita tidak akan bisa
tumbuh dengan baik atau tidak akan bisa hidup ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini ada semua orang ya, banyak orang ya di sini. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial ya. Jadi manusia itu saling bergantung. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah saling tergantung. Nah, kita bisa tuliskan ini. Manusia itu saling ketergantungan. Jadi manusia itu biasanya disebut dengan makhluk sosial ya, karena tanpa bantuan orang lain manusia juga tidak akan berlangsung hidup dengan baik. Jadi kita harus menjaga kerukunan sesama apa ya, sesama manusia, bisa sesama orang. Untuk menjaga kerukunan atau untuk kelangsungan hidup kita ya, kita harus menjaga kerukunan sesama orang. Terus ini gambar yang selanjutnya adalah manusia itu kira-kira apa ya? Nah, yang gambar ini itu adalah manusia juga saling ketergantungan ya, atau makhluk hidup saling ketergantungan. Tapi kakak menuliskannya manusia. Bentar. Saling ketergantungan. Nah, kita sesama keluarga harus saling menyayangi. Saling menyayangi untuk menjaga kerukunan ya. Nah, ini merupakan juga salah satu sikap rasa bersyukur kita yang sesuai dengan sila pertama. Nah, keempat gambar sudah kita bahas, dan mohon maaf ya jika ada jawaban yang kurang tepat, nanti bisa komentar di bawah dan bisa kita betulkan sama-sama. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi sesama, termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, amati gambar ikan berikut ya. Ini ada 500 tambah 500, 4000 tambah 900, 3100 tambah 200. Nah, ini adalah soal tambah-tambahan. Nah, selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Nah, kita selesaikan dulu ya. Coba kalian selesaikan terlebih dahulu sebelum kakak jawab. Dan setelah kalian selesai menjawab, bisa dicocokkan dengan jawaban kakak. Kalian boleh bisa menyelesaikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bahas ya. Di sini 500 ditambah 500 itu adalah nanti kalian bisa dengan cara susun. Nah, jawabannya adalah 1000. Terus 4
4000 ditambah 900, jawabannya adalah 4900. Di sini kakak langsung saja ya, kalian bisa dengan cara susun nanti ya. 3100 tambah 2500, jawabannya adalah 5600. Terus di sini 2300 ditambah 1300, jawabannya adalah 3600. Nah, 4000 ditambah 3500, jawabannya adalah 7500. 700 ditambah 700, jawabannya adalah 1400. Nah, sudah kita jawab semuanya ya. Nah, warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5000. Nah, warnailah dengan warna merah ya. Merah, kalau yang merah kita warnai ya, yang sesuai dengan instruksi ini. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5000. Nah, untuk yang lebih dari 5000 mana sih? Kita cari. Nah, 5600 ya. Oh, tadi maaf, ini kehapus. Ini tadi 1400 ya. Oke. Terus ini 5600 sudah berwarna merah, terus 7500 juga sudah berwarna merah. Kita cari yang lainnya. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan yang hasilnya penjumlahan kurang dari 5000. Kurang dari 5000 di warna kuning dan 1000 di warna biru. Jadi kalau yang 1000 ini kalian nanti bisa memakai krayon ya untuk mewarnainya. Kita warnai biru. Nah, ini udah biru. Terus yang di bawahnya 5000 kalian bisa mewarnai tadi warnanya apa ya? Kuning. Nah, ini kita warnai kuning. Pokoknya kuning, kurang jelas ya gambarnya, nggak apa-apa. Terus 3600 itu juga kuning. Terus 1400 itu juga kuning. Oke, seperti ini ya adik-adik. Gambarnya nanti ada yang merah lebih dari 5000, yang kurang dari 5000 itu kuning, dan yang sama dengan 1000 itu biru. Kalian nanti bisa memakai warna krayon atau apa-apa ya, nggak seperti kakak ini. Kakak cuma memberikan kode-kodenya saja. Nah, di sini ada lagi, ayo berlatih. Cobalah buat soal penjumlahan dengan bahasamu sendiri. Mintalah temanmu untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, kalian bisa menuliskan soal di bawah ini ya, dan kakak akan memberikan contoh soalnya. Edo mempunyai maaf tulisannya jadi kuning, jadi nggak kelihatan. Kakak akan ganti merah. Edo mempunyai 1200 kelereng, dan dia diberi kelereng kakak sebanyak, ini mempunyai ya, sebanyak 200. Berapa kelereng Edo sekarang? Nah, pertanyaan ini bisa kalian berikan kepada teman kalian untuk dijawab, atau kalian bisa membuat soal sendiri ya, nggak harus seperti kakak ini hanya contoh saja.
Dan yang terakhir adalah kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mempraktekkan berbagai cara bersyukur atas pemberian Tuhan. Nah, orang tua bisa membimbing anaknya untuk mempraktikkan cara bersyukur ya. Seperti berdoa sebelum makan, kita harus saling menyayangi, kita harus menjaga kerukunan, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, dan yang lainnya pokoknya. Dan itu adalah salah satu sikap bersyukur yang sesuai dengan Pancasila sila pertama. Nah, demikian video dari kakak di pembelajaran 6 ini sudah kakak bahas semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam jawaban yang kakak berikan ataupun yang materi yang kakak sampaikan kurang tepat. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.